Baik, perkenalkan nama saya Randy Ajuma Sagala, NIM B10312011111. Di sini saya akan menjelaskan tentang network data dan konsep sosial network analysis dalam materi mata kuliah analisis big data. Sebelum masuk ke network data, perlu kita ketahui apa itu data network. Data network merupakan sistem yang dirancang untuk mentransfer data dari satu titik akses jaringan ke titik akses jaringan lainnya, atau lebih melalui pengalihan data, jalur transmisi, dan kontrol sistem. Data network terdiri dari sistem komunikasi seperti circuit switch, list line, dan jaringan paket switching. Untuk mengirim data network terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu broadcast network. Broadcast network merupakan sebuah metode data yang dalam pengiriman datanya akan dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa dilakukan pengecekan apakah alamat yang dituju siap untuk menerima data atau tidak. Dan juga pengiriman paket juga tidak mempedulikan apakah data tersebut sampai pada alamat yang dituju atau tidak. Dalam dunia telekomunikasi, broadcast bisa diartikan sebagai proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi pengiriman secara bersamaan melalui satelit, televisi, radio, dan perangkat komunikasi lainnya. Sebagai contoh untuk siaran televisi dan radio, metode broadcast pada sistem ini, stasiun siaran akan melakukan siaran secara terus-menerus dan memancarkannya tanpa memperdulikan apakah pesawat televisi atau pesawat radio yang memonitori siaran tersebut. Dan untuk mengirim data network yang kedua dapat dilakukan dengan cara point-to-point network atau PTP. PTP adalah sebuah jaringan yang menggunakan dua perangkat yang terhubung secara wireless atau tanpa kabel. Kelebihan jaringan point-to-point yaitu mudah dan murah, tidak banyak kabel, tidak memerlukan software administrasi khusus, tidak memerlukan administrator jaringan. Namun terdapat kekurangan jaringan PTP, yaitu jika kabel utama pada jaringan terputus, maka semua jaringan point-to-point akan mati. Sulit mencari kerusakan yang terjadi pada jaringan, tingkat keamanan yang rendah, dan jika semakin banyak data yang dikirim, maka beban pada perangkat akan semakin banyak. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis data network. Untuk jenis-jenis data network terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah flow data. Jenis data network ini bisa memberikan perusahaan akses ke berbagai detail tentang protokol, ports, alamat IP, dan lain-lain. Menurut network computing, flow data bisa dibilang sebagai teknologi terbaik untuk pemantauan jaringan umum. Nah, yang kedua yaitu paket data. Merupakan satuan informasi dasar yang bisa ditransmisikan di atas jaringan atau menempuh aliran komunikasi digital. Jenis data network ini merupakan tipe paling terperinci yang tersedia untuk tim IT dan paling sering digunakan untuk masalah troubleshooting yang rumit. Nah, yang ketiga yaitu SNMP. SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan untuk memantau jaringan dalam perangkat. Kelebihan jenis data network ini adalah bahwa ia kompatibel dengan hampir semua perangkat teknologi. Untuk jenis data network yang keempat yaitu API. API atau Application Programming Interface adalah seperangkat metode komunikasi yang ditentukan di antara berbagai komponen yang digunakan untuk membangun software. API merupakan jenis data network yang paling terkini. Mungkin dulu API menggunakan bahasa pemrograman Pascal, namun sekarang sudah menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang beragam dan terkini. Misalnya untuk pemrograman PHP bisa menggunakan framework Laravel atau CodeIgniter, atau yang terkini sekarang mungkin Node.js dalam pemrograman JavaScript dengan framework Express atau Nest.js. Nah, setelah membahas cara pengiriman data network dan jenis-jenis data network, dapat saya simpulkan beberapa manfaat data network. Yang pertama yaitu untuk menghemat dana operasional perusahaan. File data dapat dengan mudah dibagikan antar pengguna karena perpindahan data sangat mudah dan cepat. Penggunaan jaringan dapat berkomunikasi melalui email dan instant messenger, dan keamanan data dapat lebih terjamin jika menggunakan broadcast network.
Nah, setelah mempelajari network data, untuk materi selanjutnya yaitu Social Network Analysis. Social Network Analysis atau SNA merupakan proses pemetaan dan analisis interaksi antar manusia. SNA dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi seperti hubungan interaksi dan pertemanan antar user yang digambarkan sebagai graf. Social Network Analysis dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan teori graf. SNA membantu untuk memahami hubungan sosial yang melambangkan user dengan titik atau nodes dan hubungan antar user dilambangkan dengan garis atau edge pada online social network atau OSN. Social network analysis dapat digunakan untuk mempelajari pola jaringan organisasi, ide-ide, dan orang-orang yang terhubung melalui berbagai cara dalam sebuah lingkungan. Nah, ada beberapa manfaat social network analysis. Yang pertama yaitu mengetahui tren dan pola, menjabarkan tren dan pola yang terjadi di antara transfer data. Yang kedua yaitu uji hipotesis, digunakan untuk menguji hipotesis pada perilaku dalam lingkup digital, serta menentukan penyebab suatu komunitas mengalami disfungsional dan mengetahui pertumbuhan dalam komunitas online. Yang ketiga, mencari tahu influencer sebenarnya. Social network analysis juga dapat membaca siapa influencer yang memiliki pengaruh dari sebuah isu. Di sini perusahaan dapat mengetahui siapa yang paling berpengaruh dalam sebuah isu yang terjadi. Nah, terdapat penerapan SNA pada dunia nyata. Yang pertama adalah hyperlink analysis, yaitu memberikan informasi bagaimana arus navigasi pada internet. Yang kedua ada identifikasi influencer, merupakan penerapan SNA yaitu memberi informasi individu yang mana yang paling memberikan dampak penyebaran brand terbesar. Yang ketiga ada supply chain management, memberikan opsi yang lebih efisien dalam manajemen rantai pasokan dalam kaitan manajemen operasional. Yang ketiga ada manajemen SDM. Penerapan SNA pada manajemen SDM dapat menganalisa informasi, kontribusi, dan keterkaitan SDM dengan perusahaan. Nah, setelah mempelajari social network analysis, dapat saya simpulkan terdapat sebuah fakta menarik yang perlu diketahui, yaitu adanya kesempatan, potensi, pengetahuan, serta kekuatan yang sering tidak disadari oleh pelaku interaksi dalam SNA. Misalnya identifikasi SNA dalam sebuah perusahaan besar yang total asetnya mencapai triliunan rupiah. Suatu saat perusahaan tersebut mengalami penurunan angka, penjualan produk dan divisi pemasaranlah yang disalahkan. Kemudian pihak perusahaan menjalani SNA untuk mencari masalah yang sebenarnya dan berhasil menemukan satu kenyataan jika divisi pemasaran mempunyai kaitan erat dengan teknik penjelasan produk terhadap konsumen yang kondisi perekonomiannya tidak bagus, sehingga mereka berdalih ke produk lain. Nah, analisis SNA dalam hal ini dapat menarik kesimpulan jika kegiatan pemasaran atau marketing tidak boleh dipisahkan dengan aktivitas lain, misalnya penelitian pasar, sehingga pengelola perusahaan harus bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya, misalnya mengintensifkan interaksi dan komunikasi antara divisi pemasaran, riset, dan produksi, bahkan hingga divisi pemrograman. Sekian materi network data dan social network analysis dari saya. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.